Terima kasih sudah mampir di channel kami. Mohon dukungan like dan subscribe-nya ya para Sobat Probahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Sobat Probahasa Translation, kali ini kami ingin berbagi tips tentang bagaimana memanfaatkan salah satu fitur yang disediakan oleh SDL Trados Studio 2019 yang jarang digunakan oleh para penerjemah. Nah, sebagai gambaran, fitur ini bisa kita gunakan untuk mendaur ulang hasil terjemahan kita yang terdahulu yang belum dalam bentuk SDL Trados Studio. Kemudian nantinya kita bisa mengemasnya, kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah TM yang nantinya kita bisa gunakan dalam proses penerjemahan kita saat ini atau yang akan datang menggunakan SDL Trados Studio. Dan lagi, beruntungnya lagi, atau kabar baiknya lagi, bahwa proses atau fitur ini bisa kita manfaatkan untuk menjual jasa khusus untuk fitur ini. Fitur ini kita sebut dengan Align Documents. Kita akan membahasnya setelah ini. Dan bagi para Sobat Probahasa Translation yang ingin mempelajari SDL Trados atau semua yang terkait dengan terjemahan, silakan hubungi kami. Kami akan dengan senang hati membantu tanpa dipungut biaya spesial pun. Baiklah para Sobat Probahasa Translation, untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke layar, kita simak, kita lihat fitur apakah itu, dan silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Baik, silakan. Baiklah para Sobat Probahasa Translation, kita langsung saja ke alatnya atau ke fitur yang kita bahas tadi. Kita ke SDL Trados Studio, kita ke Welcome, kemudian kita ke sini. Ini adalah fitur yang kita bahas atau kita singgung sejenak tadi. Nah, fitur ini namanya Align Documents yang fungsinya adalah menyejajarkan dokumen sumber dan dokumen target menjadi file Trados yang kita bisa gunakan sebagai translation memory nantinya. Bagaimanakah caranya? Cukup mudah, silakan disimak baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau hubungi kami secara pribadi. Kami akan membahasnya sesegera mungkin. Oke, kita ke sini. Para Sobat Probahasa Translation, pertama adalah kita punya skenario bahwa kita punya file lama yang sudah kita terjemahkan, yang kita ingin jadikan sebuah TM. Caranya bagaimana? Oke, kita ke file yang kemarin kita bahas. Kita anggap saja ini adalah file terjemahan lama kita. Oke, kita punya file sumber di sini. Punya file sumber di sini. Kita punya di sini. Oke, kita punya file sumber dan file target yang kita sudah terjemahkan pada waktu itu. Kemudian kita akan menyejajarkannya atau menjadikannya sebuah TM. Kita bisa manfaatkan fitur itu tadi. Caranya adalah pertama, kita kembali ke sini, kita klik Align Documents. Kita pilih, ini ada 3 pilihan. Kalau kita ingin mengalign atau menyejajarkan satu pasang file atau satu pasang dokumen, maka kita menggunakan Align Single File Pair. Kalau kita ingin menyejajarkan beberapa file, maka kita pilih yang kedua. Oke, kita anggap saja yang pertama sebagai contoh. Kita klik. Kemudian kita di sini disuguhi dengan kotak dialog. Kita membuat TM baru.
sebagai penampung hasil align nantinya. Di sini kita beri nama misalkan tm align tm align 1. Oke, jangan lupa tentukan tempatnya di sini. Silakan di mana saja yang mudah dijangkau. Kemudian kita klik next, kemudian finish. Oke, kita punya TM untuk menampung hasil alignment nantinya. Kemudian kita cari sumber atau file sumber yang kita terjemahkan pada waktu itu. Di sini, jadi bisa di mana saja, tergantung Anda menyimpannya. Oke, kita ambil contoh cepat saja. Oke, kita open. Kemudian kita pasangkan dengan hasil terjemahan kita dahulu. Kemudian kita ketik, klik finish. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah proses alignment para sobat Proba Satu Lesson. Kebetulan prosesnya sangat mulus. Kita lihat di sini. Di sini tidak ada yang tidak sejajar, semuanya sejajar ya. Kalau semuanya sejajar, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengkonfirmasi semua ini. Jadi kita konfirmasi di sini. Nah, ini dikonfirmasi atau kita kunci, kemudian kita impor ke TM. Maka nanti akan masuk ke TM yang tadi kita buat. Nah, pertanyaan adalah misalkan dari alignment, proses alignment itu ada yang tidak sejajar, maka apa yang terjadi? Maka kita harus mengutak-atiknya satu-satu. Nah, contoh begini. Kita coba kita disconnect semua. Anggap saja kita acak hasilnya ini. Oke. Kita acak. Oke. Selama proses alignment, ternyata kita menemukan antara sumber dan target tidak sejajar, sehingga maknanya menyimpang sama sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus disconnect. Jadi ada disconnect, ini ada disconnect all. Ini fungsinya adalah kalau yang tidak sinkron adalah satu, maka cukup diklik di sini satu, kita disconnectkan. Kalau nggak sinkron semua, maka kita disconnect all semua. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk mengkonekkan atau untuk menghubungkan lagi biar selaras, maka kita gunakan fungsi alignment edit mode. Di sini kita cocokkan satu-satu, 1 sama 1, ini 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Terkadang ketika kita menghandle banyak file, kadang 2 bisa berhubungan dengan angka 4 dan lain sebagainya. Maka perlu dalam proses alignment ini adalah setelah proses alignment dilakukan oleh SDL atau Studio 2019, Anda harus mengeceknya satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Nah, setelah semua dipastikan bahwa semua sudah align atau sejajar, maka kita matikan, kita konekkan ini. Oke. Nah, ini kita kunci, kemudian kita matikan fungsi alignment mode-nya. Nah, ini maka kita sudah memiliki file lama yang sejajar yang sudah siap kita gunakan dalam TM atau proses penerjemahan menggunakan SDL atau Studio. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita import. Kemudian di sini ada import completed successfully for alignment pairs added to TM. Ini menunjukkan bahwa semua yang di-align di sini sudah masuk di TM yang barusan kita buat. Oke, kita cek teman-teman. Kita cek TM-nya. Oke, di sini tadi kita. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini, ini sudah masuk TM. Nah, sekarang fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kita punya file yang mungkin sama, maka kita tidak perlu menerjemahkannya satu persatu. Kita cukup memasukkan file itu ke dalam SDL Studio, kemudian kita masukkan TM yang
kita buat dari hasil alignment tadi. Contohnya, kita akan membuat sebuah proyek di sini. Oke. Ini adalah file tadi yang kita align. Kita masukkan TM yang kita gunakan tadi, yang kita buat dari alignment tadi. Oke. Maka apa yang terjadi? Nah, kita memiliki hasilnya di sini. Nah, di sini angkanya 99% karena memang bukan exact match, tapi karena ini adalah hasil alignment. Jadi kita enter, sudah benar, sudah benar, sudah benar. Oke, sudah selesai. Ini seperti ini. Nah, inilah fungsi dari Align Documents yang ada di SDL Stratos Studio 2019. Oke, saya tutup. Kemudian saya kembali lagi ke alignment tadi. Di sini ya, para sobat Probahasa. Nah, dari hasil alignment ini tadi, ini sudah masuk ke TM. Misalkan, biasanya klien meminta hasil alignment-nya ini dalam bentuk TM dan juga bentuk SDLX Live atau bentuk SDL Trados. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita cukup lakukan, kita klik di sini ya. Kita ke save dan kita bisa ke save sini. Nah, kita kan jadi kita sudah memiliki file SDL Stratos Studio. Nah, kita cek lagi, kita cek dan dicek biar semakin yakin dan semakin mantap. Ini adalah hasil yang kita buat dari alignment tadi. Coba kita buka. Nah, begini. Ini hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari alignment langsung. Nah, para sobat Probahasa Translation, sangat mudah, bukan? Kita belajar SDL Trados ini. Jangan lupa para sobat Probahasa Translation, alat terjemahan itu bukan segalanya, tapi kemampuan kita lah yang segalanya. Maka asahlah terus kemampuan kita hingga mencapai puncaknya. Dan sekali lagi, bagi para rekan atau para sobat Probahasa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang dunia penerjemahan, silakan hubungi kami. Kami akan menjawab jika kami bisa menjawabnya. Cukup sekian, terima kasih banyak. Semoga kesuksesan, kesejahteraan, dan proyek terjemahan selalu meliputi kita. Dan terima kasih banyak sudah mampir di channel kami. Sebarkan jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.